Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana nih abang kakak sekalian? Insya Allah keadaannya sehat selalu ya dimanapun kita berada. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pelajaran kita menjadi berkah dan dalam belajar itu pun kita mudah memahami. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa baca doa belajarnya masing-masing aja di rumah ya. Baiklah, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang budidaya satwa harapan. Oke, apa itu budidaya satwa harapan? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini ada surah yang masih berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu surah Ali Imran ayat 191, yang mana artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, jadi yang kenapa berhubungan dengan pembahasan kita pada hari ini? Ya, di sini saya mengutip dari kata yang ini, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Oke, jadi kita akan melihat jenis-jenis satwa harapan yang mungkin abang dan kakak berpikir ini tuh apa sih diciptain gitu, ini untuk ini kan gunanya tidak ada gitu. Jadi semua yang diciptakan di dunia ini yaitu berguna, tidak ada yang sia-sia. Yaitu seperti nanti jenis contoh dari satwa harapan ini. Jadi kita pikir hewan itu tidak ada fungsinya, ternyata hewan itu sangat berguna untuk kehidupan di muka bumi ini. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Oke, pertama konsep satwa harapan. Apa itu satwa harapan? Ya, sudah bisa dibaca, satwa harapan adalah segala jenis hewan yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa atau manfaat ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakkan. Contoh satwa harapan yaitu ada semut rangrang, ulat sutra, jangkrik, bekicot, cacing sutra, dan lain-lain. Oke, jadi untuk penjelasannya bisa dilihat di buku kakak dan abang masing-masing ya, di buku paketnya. Jadi kita hari ini akan membahas satu jenis saja, satwa harapan saja, yaitu bagaimana cara budidayanya. Oke, jadi satu jenis itu yang akan kita bahas itu yaitu ada semut rangrang. Jadi kita akan melihat bagaimana budidaya semut rangrang di dalam toples. Semut rangrang atau kroto. Kata kroto sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di tanah air, yang berarti komponen yang terdapat di dalam telur semut ini terdiri atas larva dan pupa. Oke, jadi kroto itu telur, larva dan pupa yang berbentuk telur. Itu dia. Tampilan fisik kroto sekilas mirip dengan butiran nasi, yakni berbentuk lonjong dan berwarna putih. Oke, tentang kroto, ukurannya. Ukuran sebutir kroto besar sekitar 1 cm dengan diameter 5 mm. Adapun panjang kroto kecil sekitar 5-6 mm dengan diameter 2 mm. Kemudian penghasil kroto. Kroto dihasilkan oleh ratu semut rangrang dan keberadaannya dilindungi dengan ketat oleh para semua pekerja
oleh para semut pekerja dan biasanya ini terletak di dalam gulungan daun. Biasanya satu kali panen bisa menghasilkan untung puluhan juta rupiah. Oke, jadi untuk abang dan kakak, mana tahu pernah melihat semut rangrang, pasti lihat tuh kan sarangnya, daun yang daun dibentuk sarang itu. Biasanya itu dari daun yang ditempel-tempeli jadi kayak bentuk, bukan bentuk bulat sih, pokoknya dia berbentuk lah gitu kan, beruang. Jadi di dalam itulah nanti disitulah ratu semut akan menghasilkan kroto tersebut. Itu. Oke, jadi manfaat kroto itu apa sih? Sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai obat herbal, namun lebih terkenal digunakan sebagai pakan burung atau unggas karena kandungan nutrisinya akan membuat burung menjadi lebih lincah dan lebih berkicau merdu. Oke, jadi kroto ini dimanfaatkan sebagai obat herbal bisa, tapi lebih banyak sekarang itu digunakan untuk makan ternak burung supaya menjadi lebih lincah dan lebih kicauannya itu lebih merdu. Oke, yang dihasilkan yaitu jumlah telur yang dihasilkan bisa sangat banyak hingga ribuan dan semut pekerja yang menjaganya pun sangat banyak. Oke, jadi kroto yang dihasilkan dari ratu semut itu sangat banyak. Oke, mari kita lihat cara budidaya kroto di toples. Kebanyakan peternak kroto menggunakan toples sebagai media ternak bibit kroto yang fungsinya sebagai rumah semut rangrang dan kroto. Cara ternak kroto dengan toples selain panennya mudah dilakukan, wadahnya mudah didapatkan, relatif murah, dapat mengamati perkembangan pertumbuhan kroto secara langsung, serta teknik menjualnya pun juga sangat cepat. Ya, toples lebih mudah didapat. Oke, selanjutnya cara ternak kroto dengan toples. Oke, pertama yaitu cara ternak kroto dengan toples yang pertama adalah siapkan toples dan lubangi dengan diameter 5-7 cm bagian bawahnya. Setelah itu, tutup kembali lubang tadi dengan lakban. Yang kedua, cara ternak kroto dengan toples yang kedua adalah apabila sudah mendapatkan bibit semut rangrang, maka masukkan saja sarang tersebut ke dalam toples lalu tutup dengan rapat. Yang ketiga, cara ternak kroto dengan toples yang ketiga adalah pastikan dalam satu koloni tersebut terdapat jenis semut rangrang yang lengkap. Ada ratu semut, prajurit, semut pejantan, dan semut pekerja, sehingga semut dapat bertelur dengan sempurna. Oke, proses keempat, cara ternak kroto dengan toples yang keempat adalah agar semut tidak kabur ataupun pindah lokasi, isi nampan dengan air dan masukkan ke dalam plastik. Lalu letakkan batu di tengah permukaan nampan. Yang kelima, cara ternak kroto dengan toples yang kelima adalah letakkan bibit semut rangrang yang berada di dalam toples untuk kemudian ditempatkan di atas batu. Yang keenam, cara ternak kroto dengan toples yang keenam adalah apabila posisi benar-benar tegak, lakban dapat dilepas dan semut dengan bebas mencari makan. Yang ketujuh, cara ternak kroto dengan toples yang ketujuh adalah jangan lupa memberi makan dan perhatikan sekali sehari proses pertumbuhan kroto dalam toples. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu tunggu sampai kroto bisa dipanen. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, sudah ngerti kan? Insya Allah sudah mengerti. Baiklah, jadi mana tahu abang dan kakak ingin punya rencana nih untuk budidaya kroto, bisa menggunakan toples. Itu bisa dilihat tadi ya, video tadi. Oke, baiklah, sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Kuisnya yaitu carilah jenis satwa harapan lainnya dan buatlah tulisan bagaimana cara ternak satwa harapan tersebut.
Oke, jadi cari satu jenis satwa saja ya. Jadi cari satu jenis satwa, terus cari tahu gimana eh, cara ternak satwa tersebut. Satu jenis saja. Oke, baiklah. Tadi kita sudah buka dengan bacaan basmalah dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.